Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yang seringkali luput dari perhatian kita, padahal bahayanya begitu besar. Topik kita adalah tentang syirik halus, musuh yang tidak terlihat, tetapi bisa merusak tauhid kita secara perlahan. Mengapa ini penting? Karena syirik adalah dosa terbesar. Dan yang paling berbahaya adalah syirik yang kadang tanpa sadar terjadi di tengah umat Islam. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Contoh pertama di antara umat Islam ada yang melakukan ditulisnya dalam satu kertas doa-doa, kemudian dibungkusnya rapi, dan diikatnya di pinggangnya yang katanya sebagai jimat. Kemudian diyakininya dapat menjaga dirinya, atau menyelamatkan dirinya, atau sebagai penangkal penyakit, atau ancaman bahaya yang datang dari orang lain, atau yang datangnya dari setan. Komentar. Disinilah letaknya kerusakan tauhidnya yang terancam syirik halus. Di mana ayat Al-Quran dalam bentuk doa akan bermanfaat atau berkhasiat, bukan dengan jalan dibungkus dan diikat di pinggang, tetapi seharusnya dibaca dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon suatu. Contoh kedua, begitu juga bila seseorang yang sakit datang berobat kepada wali Allah, atau orang alim ustaz, atau ulama, atau dukun, minta diobati penyakitnya. Maka, si dukun tadi menuliskan ayat-ayat Al-Quran di secarik kertas sebagai resep. Kemudian disuruhnya pasiennya untuk mencelupkan kertas berisikan ayat tersebut, seraya airnya diminum untuk menjadi obat penyakitnya. Hal ini juga terjebak penyalahgunaan ayat Al-Quran. Bermanfaat sebagai doa atau petunjuk, bukan tulisan ayat Al-Quran di kertas dan diminum. Tetapi seharusnya dibaca, dihadapkan, dimohonkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru ayat Al-Quran itu sesuai penempatannya sebagai itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya dibaca, memohon ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon penyakitnya disembuhkan. Hal ini juga terjebak syirik atau penyalahgunaan penempatan ayat Al-Quran yang seharusnya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai doa. Tetapi disalahgunakan, diminum airnya kertas yang bertuliskan ayat Al-Quran, lalu dicelupkan ke dalam air gelas dan diminum sebagai obat. Kemudian contoh ketiga, ayat kursi sering dipajangkan di atas kosen pintu, diniatkan atau ditujukan sebagai penangkal setan, atau niat jahat dari orang, pencuri, dan lainnya, agar rumah itu terhindar dari hal tersebut. Juga hal demikian terjebak pada penyalahgunaan ayat kursi, di mana seharusnya dibaca sebagai doa, dihadapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai doa. Contoh keempat, juga ada terjadi di antara kalangan umat Islam, di mana seseorang datang pada ulama besar untuk minta agar usahanya laris atau pekerjaannya sebagai pejabat di kantornya lancar, atau agar terhindar dari gangguan setan, atau dukun-dukun jahat, kata mereka. Maka, disuruh orang alim tersebut membawa air 1 botol dan datang ke tempat si ulama, lalu sholat berjemaah, dan air tersebut diletakkan di depan jemaah, serta membaca doa agar air tersebut sebagai obat pelaris atau penangkal setan, orang jahat, dan sebagainya. Yang diberi nama air tawaju, diletakkan di kedainya, dan sebagainya. Hal ini juga terjebak penggunaan atau penempatan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara atau sarana air di botol dan ditempatkan di kantor atau tempat dagangannya dan lainnya. Disinilah terjebaknya syirik karena kegunaan penempatan harapan atau doa kepada air tawaju di botol yang seharusnya doa yang diharapkan dibaca ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyimpangan demikian, maka terjebak syirik halus. Kemudian contoh kelima, di kalangan umat Islam diantaranya sering berani, di mana menyuruh keluarganya meletakkan sapu terbalik, disandarkan di belakang pintu yang diyakininya dapat mencegah masuknya orang jahat atau masuknya setan ke rumahnya. Hal ini juga terjebak syirik halus, karena terjebak kepada keyakinan kekuatan gaib dari sapu yang dibalikkan dan disandarkan di belakang pintu akan mengusir atau menghalangi masuknya orang jahat atau setan dan sebagainya. Contoh keenam, bila seorang berkendaraan melanggar kucing atau ular, maka diyakini akan kedatangan atau ditimpa sial atau bahaya. Hal ini juga terjebak syirik halus. Ketujuh,
Kemudian seorang bayi dikaitkan di badannya jimat penangkal penyakit atau setan dan sebagainya. Atau seorang bayi yang ditidurkan, maka di sampingnya diletakkan gunting sebagai penangkal setan. Semua keyakinan demikian terjebak syirik halus. Komentar. Kita katakan terjebaknya seseorang kepada perbuatan syirik. Apakah syirik kasar atau syirik halus adalah sangat-sangat berbahaya yang harus dihindari. Sesuai peringatan Allah Subhanahu wa taala melalui rujukannya Quran surah Kahfi ayat 110. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apabila seseorang atau kamu hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukannya. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang bahaya syirik halus yang sering terjadi tanpa kita sadari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bentuk kesyirikan, baik yang besar maupun yang halus, dan menjadikan kita hambanya yang selalu bertauhid dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like, komentar, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kajian bermanfaat berikutnya. Share juga video ini supaya lebih banyak saudara kita yang paham tentang bahaya syirik halus. Ingat, jagalah tauhid kita, jauhi syirik, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.